Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel sobat-sobat. Berikut ini akan saya tayangkan cuplikan video sobat-sobat dari salah satu ustadz kaum sebelah. Dan ini sangat mencengangkan sobat-sobat, karena pengetahuan dia yang sangat tinggi dan luas mengenai perkara-perkara bid'ah sobat-sobat. Bahkan ada yang merespon video ini dengan mengatakan ustadz ini karena keluasan dan ketinggian ilmunya mengenai perkara-perkara bid'ah dikatakan melebihi Salafi Wahabi. Karena kan Salafi Wahabi terkenal dan populer dikatakan selalu membid'ah-bid'ahkan. Nah, tetapi ternyata ustadz ini melebihi Salafi Wahabi dalam perkara bid'ah sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, coba kita simak saja dan bagaimana ustadz ini menyampaikan perkara-perkara bid'ah yang sangat mencengangkan sobat-sobat. Kalau dibuat bahwa Nabi buat argumen Nabi tak pernah melakukan, sahabat tak pernah melakukan, berarti Bapak ini hidupnya berbagai cara yang Bapak lakukan hari ini, janganlah ikuti cara-cara kami. Biarlah kami berkembang terus. Bapak kemana-mana seperti Nabi lah Bapak buat masjid lantainya tanah, jangan pakai keramik, jangan pakai karpet, mana-mana pakai onta, pakai sendalnya sendal tengkelek. Tahu tengkelek? Iya kan? Tidurnya jangan pakai spring bed Pak. Paham? Jangan suruh pakai HP Pak. Dana untuk bangun masjid, bangun markas sunnah, pakai bank BCA, pakai bank BRI. BRI itu konvensional atau bank syariah? Jadi kadang-kadang kaji untuk orang Pak dan untuk awak. Paham ya? Ini kan tak pernah zaman Nabi baca Quran, lihat mushaf kan? Zaman Nabi belajar buku agama dengan buku fikih, buku tauhid, buku hadis. Ada buku hadis Sahih Bukhari zaman Nabi? Tak ada. Paham tak? Kalau kata tak dibuat Nabi, tak dibuat oleh sahabat, itu tak ada dibuat semua Pak. Jadi yang tak dibuat itu apa? Hadisnya menjelaskan ma laisa minhu, yang bukan berasal dari ajaran agama. Zaman Nabi masjid tanah lantainya Pak. Nah, sobat-sobat, itulah karena ketinggian dan keluasan ilmunya mengenai perkara-perkara bid'ah akhirnya semua dia bid'ahkan. Nah, coba kita simak juga bagaimana respon
yang diberikan kepada ustadz yang ilmunya tinggi dan luas mengenai perkara-perkara bid'ah ini. Ya, kita simak sobat-sobat. Ahlu bid'ah itu ngomongnya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang di luar logika, di luar nalar kita. Bahkan hal-hal yang disepakati tidak bid'ah pun mereka akan membid'ahkan. Mereka akan membid'ahkan teman-teman. Sampai mushaf, itu pun dalam pemikiran mereka akan kalau bisa dibid'ahkan. Masalah kajian di masjid-masjid itu pun kalau bisa mereka bid'ahkan. Ahlu bid'ah akan selalu mencari pembenaran terhadap bid'ah-bid'ah mereka kerjakan dengan membuat membid'ahkan apa yang tidak bid'ah. Nah, nanti perginya nanti sampai ke yang kita anggap lucu ya teman-teman, seperti sarana prasarana. Jadi kalau nanti mau ikut Nabi betul ya, ikut sunnah betul ya, kemana-mana naiklah onta. Padahal onta kan kendaraan gitu kan. Kendaraan ya silakan diinovasi gitu kan, inovasi. Itu sarana prasarana untuk mempermudah kehidupan. Nah, nanti apalagi tidur Nabi di pelepah kurma. Kalau mau betul-betul ikut sunnah ya tidurnya di pelepah kurma. Seperti itu pemikiran mereka. Jadi orang tidak boleh jadi spring bed, kasur itu jadi bid'ah bagi mereka. Ini kan ekstrim, lebih salafi daripada salafi mereka. Kalau salafi itu dituduh suka membid'ah-bid'ahkan, mereka lebih aneh. Yang dibid'ahkan tuh hal-hal yang ya itu yang di luar nalar teman-teman. Nah, itulah sobat-sobat ya, respon terhadap ustadz yang ilmunya tinggi dan luas mengenai perkara-perkara bid'ah. Nah, pertanyaannya, kenapa dia ya membid'ahkan ya, semua dia bid'ahkan ya. Bahkan kalau menurut Salafi Wahabi dan juga respon tadi, bahkan dia bid'ahkan juga perkara-perkara yang sebenarnya tidak bid'ah. Ya, saya sendiri berpendapat seperti itu. Dia dia membid'ahkan apa yang sebenarnya bukan bid'ah yang dimaksud Nabi. Ya. Karena yang dia bid'ahkan itu sarana dan prasarana. Ya. Nah, misalnya Al-Qur'an dengan mushaf, Al-Qur'an yang kita kenal sekarang, yang kita miliki sekarang. Itu kan Al-Qur'annya bukan perkara ibadah. Membacanya iya ibadah. Akan tetapi Qur'annya sendiri, mushafnya sendiri itu tidak bid'ah. Itu sarana. Sarana dan prasarana itu bisa berubah, bisa berkembang sesuai zaman, sesuai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, sobat-sobat. Ya, tapi coba ya kita simak lagi ya. Kenapa ustadz yang luas dan tinggi ilmunya tentang perkara-perkara bid'ah ini membid'ahkan yang sebenarnya bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi. Ahlu bid'ah itu ngomongnya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang di luar logika, di luar nalar kita. Bahkan hal-hal yang disepakati tidak bid'ah pun mereka akan membid'ahkan karena untuk membela bid'ah yang mereka lakukan. Oh ya sobat, itulah ya sobat-sobat ya, kenapa dia ya membid'ahkan yang bukan bid'ah. Ternyata itu
wabarakatuh. Sobat-sobat, tujuannya ya melakukan pembelaan, pembenaran terhadap amalan bid'ah yang dia lakukan, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.